Heboh klaim Menteri ARA bangun 40.000 rumah dalam 4 bulan, Adian tanya Fahri Hamzah, itu zaman Pak Jokowi. Kita tahulah di Republik ini, kalau rakyat kecil yang menyebarkan hoax, pasti akan diburu dan ditangkap. Gimana kalau yang menyebarkan hoax itu sekelas menteri atau sekelas pejabat? Apakah akan diburu juga dan ditangkap? Seperti yang dilakukan orang ini, menyebarkan berita bohong atau hoax yang katanya sudah membangun 40.000 rumah dari Oktober. Ternyata setelah dikonfirmasi dari Wamen Fahri Hamzah, ternyata itu hasil rumah yang dikerjakan di zaman Jokowi, bukan di zamannya si anjir ini. Kalau udah seperti ini, apakah ada konsekuensinya untuk orang ini? Apakah orang ini akan ditangkap? Kayaknya enggak. Ya kan? Kayaknya enggak. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak, orang bilang apa, kesaktian luar biasa, dari Oktober, November, Desember, Januari 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya. Gimana ngitungnya yang 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober, ya, dan itu juga akan terus bertambah. Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Marwarar Sirait, Menteri Perumahan Rakyat saat ini, dalam statementnya menyampaikan bahwa telah membangun sekitar 40.000 unit program pembangunan rumah, 3 juta rumah dari Pak Prabowo Subianto. Ini melahirkan sebuah pertanyaan bagi saya dan mungkin bagi banyak publik, karena ini terkesan seperti Bandung Bondowoso, terkesan seperti kisah Roro Jonggrang yang dalam satu malam menjadikan Candi Roro Jonggrang 1000 candi dalam satu malam. Saya bertanya-tanya tentang klaim dari saudara Marwarar Sirait terkait dengan 40.000 rumah yang telah dibangun selama 3 bulan pemerintahan Prabowo Subianto terkait program 3 juta rumah. Dia bilang ke saya, ya, dia bilang bahwa Pak Presiden mengatakan ikan itu kalau busuk palai dulu. Jadi bilang saya harus ngasih contoh. Saya kan mantan pengusaha, ya. Karena saya mantan pengusaha, udah saya mau menyumbangkan lahan saya 2,5 hektar yang di Tangerang itu, dan saya akan koordinir teman-teman saya untuk bersama-sama membangun dan mengisi, dan saya akan berikan gratis. Itu kriterianya dia. Jadi itu bukan dari program yang dari Satgas atau Kementerian Perumahan. Oh, jadi itu bukan program pemerintah? Bukan, itu program perorangan. Tanah dia. Enggak. Dia bisa menggunakan tanah siapapun termasuk tanah dia. Yang jadi pertanyaan adalah itu program pemerintah atau program perorangan? Loh, itu kan program menteri. Menteri kan boleh bikin program. Enggak, kalau menteri bikin program adalah
Dari Kalau Satgas itu tunggu dulu. Ya, kalau Akta menteri Cipta bikin Presiden program, yang ya dijalankan. program pemerintah. Kenapa? Kalau menteri yang buat program, Ya. ya program negara. Ya boleh saja. Memang dia harus bikin program kok. Ya enggak yang 2 hektar yang segala macam itu program negara di bawah naungan Satgas atau program orang. Bukan, itu inisiatif Pak Menteri untuk menghibahkan, memberikan contoh untuk memanggil para pengusaha lainnya untuk terpanggil. Dan sejauh ini udah banyak pengusaha yang Ya terpanggil. baru beliau lah. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Saudara, ambisi pemerintah membangun 3 juta. Terus rumahnya itu apakah diberikan gratis, benar-benar gratis? Karena awal-awal ketika Kementerian Perumahan diberikan, diluncurkan, Pak, itu kan ada statement, ada rumah gratis yang akan diberikan. Efeknya itu dahsyat loh, Pak, dari pengembang. Banyak orang yang kemudian membatalkan rencana beli rumah karena mereka berharap mendapatkan rumah gratis dari pemerintah. Nah, sinyal-sinyal yang ditebar pemerintah mestinya lebih jelas dan clear kalau base-nya, Pak, bahwa tadi Pak, blueprint-nya itu memang sudah terkomunikasikan dengan baik. Masalahnya ini adalah belum dikomunikasikan dengan baik. Antar menteri, antar satgas itu belum satu suara, Pak. Zaman Pak Jokowi belum ada pemerintah bangun. Tidak ada orang, pemerintah tidak pernah membangun rumah 1 juta. Pemerintah memberikan relaksasi. Yes, itu adalah interest yang murah. Ini pertama kali Pak Prabowo ingin memberikan rumah kepada orang yang miskin. Oke, tapi coba diklarifikasi. Tunggu dulu, saya Tadi jelaskan. dibilang gratis, Makanya kita sekarang untuk MBR. Jangan bicara gratis dulu. Langsung kan aja, saya jelaskan. Pak Bon. Langsung aja, Pak Bon. Ya, jadi yang mau diberikan oleh Pak Prabowo, kita harus mencari, memastikan postur kemiskinan ini. Kita belum ada postur kemiskinan nasional. Sehingga Pak Prabowo menginstruksikan ini kepada Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko sedang membuat postur kemiskinan nasional. Jadi katakan kalau kita bilang orang miskin itu apa? Standar, oh dia gaji pendapatan 1 juta atau tidak? Karena dia akan berhak mendapatkan. Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP. Nggak, tapi bedanya dengan pemerintah sebelumnya tentang pemerintah tidak pernah bangun rumah lalu sekarang pemerintah yang bangun rumah itu gimana ya? Gua masih Begini, belum kan nangkap. kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh tuh cuma dapat relaksasi. MBR itu Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. betul gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu mencicil. Tidak. Tidak. Negara mencicil. 600.000 cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600 atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oke? Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar serupiah pun. Tidak. Clear ya? Clear. Anda sekarang rakyat harus dengar. Ya, harus dong. Yang rakyat ingin tahu jam 10 malam ketika ini ditayangkan, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Dengar dulu. 3 belum juta jadi keputusan. 3 juta kita usulkan. Ini kan sedang dipelajari di DJA, DJKN, di Kementerian Keuangan. Berapa yang disetujui? Kalau disetujui katakan 2 juta, ini 2 juta. 2 juta itu gratis. Oke, Gratis. Pasti. Pasti itu. Begitu Pak Wari. Ya nanti kita lihatlah. Baik, 2 juta itu gratis. Oke, Gratis. Pasti. Pasti itu. Begitu Pak Wari. Ya nanti kita lihatlah. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Adian Napitupulu, tidak habis pikir dengan klaim yang dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP, Marwarar Sirait alias ARA. ARA sebelumnya lapor ke Presiden Prabowo Subianto kalau pemerintah telah membangun sekitar 40.000 unit rumah sejak tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hal ini disampaikan Adian saat menjadi narasumber di acara Kompas TV bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah seperti dikutip suara.com dari potongan video yang diunggah akun @bospurwa, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Kemarin kita tersentak-sentak, orang bilang kesaktian luar biasa dari Oktober, November, Desember, Januari tahun 40.000 rumah sudah dibangun, ujar Adian. Adian yang penasaran kemudian sempat bertanya dengan Fahri Hamzah. Fahri bahkan sempat tersenyum hingga tertawa.
Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul 40.000. Dia bilang itu di zaman Pak Jokowi. Ya jangan diklaim dong, kata Adian. Klaim Ara soal pencapaian pembangunan rumah itu juga sempat membuat Adian dihubungi oleh rekan-rekannya yang juga berprofesi sebagai kontraktor. Rekan-rekan Adian bahkan mengaku heran dengan klaim Ara, bahwa kemudian seolah-olah dalam 4 bulan, hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya bagaimana menghitungnya 40.000 rumah dalam 4 bulan. Sedangkan APBN-nya belum kelar, kata Fahri. Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP, Marwarar Sirait Ara, mengatakan pemerintah telah membangun sekitar 40.000 unit rumah sejak tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hal itu disampaikan Ara usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Kabinet Merah Putih di Istana